Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perancangan aplikasi game ya, berbagai macam game dengan menggunakan Scratch. Oke, kali ini kita akan merancang permainan berburu burung, begitu ya. Nah, seperti yang sedang tampil di layar, kita akan mendesain permainan seperti ini. Jadi kita menembak burung, gitu. Oke. Nah, baik seperti itu. Kita mulai desainnya. Oke, ini adalah project baru. Pertama kita akan mengambil backdrop ya, yang akan kita modifikasi. Nah ininya kita buang dulu ya, kita tidak menggunakan sprite kucing. Nah ini backdrop ini akan kita modifikasi, di mana rumput dan tanah ini akan kita jadikan sprite. Jadi nanti backgroundnya tinggal langit biru saja, sedangkan rumput dan jalanan ini akan menjadi sebuah sprite, di mana nanti akan menjadi tempat burung-burung itu bersembunyi sebelum terbang ke atas gitu. Nah, cara menjadikan bagian dari backdrop ini menjadi sebuah sprite adalah, yuk kita sama-sama lakukan. Baik di backdrop ya, sekarang kita ke palette backdrop. Nah, ini kita ambil bagian rumput dan tanahnya saja. Jadi kita blok, ini akan ikut semua. Kemudian yang atas kita tekan shift sambil klik. Nah, jadi kita akan mengambil bagian rumput dan tanah saja, kemudian kita cut ya, kita cut, Ctrl X ya, cut itu Ctrl X, ini bisa kita turunkan lagi. Oke, kemudian kita ke choose a sprite, paint, ya. Nah di sini kita paste. Nah inilah sprite baru kita. Ini bisa kita modif ya, pakai reshape. Misalnya rumput-rumputnya seperti ini ya. Ya, modif-modif sendiri aja ya. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kan jadi agak berbeda dari yang tadi. Nah, ini bisa kita ini kita blok. Ini bisa kita tengahkan begini. Nah, kemudian ini kita letakkan di sini lagi. Baik. Nah, ini sudah menjadi bagian yang terpisah ya. Yang belakang adalah backdrop, sedangkan ini adalah sprite. Kita buat saja misalnya rumput misalnya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selesai kita memodifikasi backgroundnya. Selanjutnya kita akan mengambil sprite-nya dulu ya. Sprite burungnya. Burung itu namanya token. Token. Nah, nih. Oke. Jika dia terlalu besar, kita kecilkan, misalnya 50. Oke, seperti itu ya kira-kira, atau jika terlalu dirasa terlalu kecil, besarkan lagi boleh. Nah, seperti itu. Kita akan membuat kodenya. Even when flag click, ketika dimulai, kita letakkan si token ini di belakang rumput ya.
looks-nya go to back layer. Nah, kita ambil ini, ganti back. Kemudian kita ambil set rotation style. Left right, ya. Biar dia tidak jungkir balik nantinya. Kemudian ambil control forever. Kemudian kita akan membuat cloningan, ya. Kita akan membuat cloningan atau kembaran-kembaran dari si token ini. Create clone of myself dengan jangka waktu, sebentar, wait. Nah, jangka waktunya antara 1 hingga kita buat 3 detik, ya. Jadi random acak sekitar 1 hingga 3 detik akan tercipta cloningan baru gitu. Nah, baik, selanjutnya ini kita buang saja dulu ya. Nanti dulu go to back layer-nya kita ganti hide saja dulu. Jadi di awal sprite asli dari token ini harus sembunyi gitu ya. Nah, kemudian lanjutan dari create clone of myself tadi, kita akan membuat script when I start as a clone. Jadi ketika mulai sebagai cloningan, apa yang akan dilakukan oleh token-token cloningan itu gitu ya. Awalnya tadi hide, aslinya di hide, kemudian cloningannya akan show, akan tampil. Nah, tampilnya di sepanjang X minus 240 hingga 240 dan berada di bawah. Jadi Y-nya minus 180 lah kita buat ya. Motion go to X. Kita ambil random minus 240 hingga 240 dan Y-nya minus 180 gitu. Dan dia harus berada di belakang sprite rumput ya. Kita buat dulu dia go to back layer, baru di sini kita berikan go to back layer. Go to back layer. Kemudian kita beri set rotation style agar tidak jungkir balik. Left right, set rotation style-nya left right. Nah, kemudian burung itu kan tadinya dia dari balik rumput itu akan terbang. Kita buat dia terbang ke arah kanan dan juga terbang ke arah kiri seperti itu. Nah, maka kita akan membuat variabel arah. Variabel arah. Ya, arahnya kiri dan kanan, jadi nanti ada 2 arah. Nah, kita buat jika dia ke arah kanan, maka dia terbangnya ke kanan. Jika dia arahnya selain itu, berarti kan arah kiri, dia akan terbang ke arah kiri. Nah, kita set arahnya dulu, kita acak saja. Set arahnya pick random 1 to 2. Kalau kiri ya kanan gitu ya. Nah, jika arah sama dengan 1, kita ambil sama dengan dulu. Arah sama dengan 1 ke kiri berarti ya. Point in direction, arahnya berarti ke kiri. Point in direction, mana? Oke. Kita buat ke arah kiri. Minus 90. Maka terus-terusan dia akan terbang ke arah kiri. Forever. Change X by
kita buat pick random 1 to 5. Jadi kecepatan ke arah kirinya bisa cepat bisa lambat ya 1 sampai 5, dan kecepatan ke atasnya juga bisa cepat bisa lambat. Change Y-nya sama, bisa cepat bisa lambat ya ke arah atasnya gitu. Minus ya, karena kalau Y-nya ya dia ke atas. Tapi kalau arahnya minus karena ke arah kiri, kalau X-nya gitu. Nah, kemudian sambil terus mengepak next kostum. Kita lihat kostumnya. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Next kostum. Nah, jika posisinya sudah sampai ke minus 240, maka dia harus hilang, harus di-delete gitu. Jika exposition-nya kurang dari minus 240, lebih kecil dari exposition, ya, maka delete this clone. Maka hapus cloningan ini. Nah, itu untuk ke arah kiri. Untuk ke arah kanan kita bisa duplicate ini. Ya, ini tadi kiri, ini kanan. Kita buat direction-nya, kita ganti ke arah kanan. Kemudian ini positif. Nah, ini kita buat lebih besar. Rotor lebih besar. 240. Maka, oh ini arahnya 2 ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita coba dulu ya. Nah, ini ke arah kiri. Adakah yang ke arah kanan? Oh, ada. Oh, ya. Nah, itu ya. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendesain fokus daripada tembakan kita gitu ya. Daripada senapan kita gitu. Baiklah. Oke, tidak di sini. Di pen, sprite pen, kemudian kita akan membuatnya itu warnanya putih, kemudian nah seperti itu kira-kira ya. Oke. Ini apa namanya? Fokus. Nah, kita akan memberikan kode. Fokus ini akan selalu mengikuti gerakan daripada mouse. Ini kita kecilkan saja. Oke. Even when flag click,
forever, terus-terusan dia akan mengikuti gerakannya mouse. Go to. Oke. Mouse pointer ya. Coba kita mulai. Nah, gitu ya. Dia akan selalu mengikuti pointernya mouse. Kemudian kita akan membuat script. Bagaimana jika fokus ini mengenai burung gitu. Control forever. Jika fokusnya menyentuh burung dan lagi ditekan, sedang ditekan ya. Touching token and mouse down dan sedang ditekan, maka dia akan membroadcast, mengirimkan pesan bahwa burung itu kena gitu ya, tertembak. Kena gitu ya. Oke. Nah, siapa yang menerima pesan kena ini? Si tokennya, burungnya gitu ya. When I receive kena, maka go to kita buat dia go to front layer. Kita akan buat score ya. Kita atur dulu set rotation style-nya. Kita buat all around supaya dia ketika tertembak dia bisa jungkir balik gitu ya. Layaknya burung yang mati gitu ya, terkena tembakan. Kita akan membuat score dulu, membuat variabel score dulu. Score. Oke. Maka ini arah tidak usah kita tampilkan. Ini cukup skor saja. Ya. Kita harus menambahkan set skor 0 di sini. Jadi nilai awal skornya adalah 0. Kemudian di sini kita akan teruskan lagi. Jika terkena berarti change score by 1. Skornya bertambah 1. Ya. Kemudian burungnya terjatuh ya. Terjatuh itu berarti change Y motion change Y by minus. Nah, karena dia mati gitu ya, jadi jatuhnya itu cepat, gravitasinya cepat. Nah, dia akan terus berulang turun 10, 10, 10, 10, sampai dia terkena tanah ini, maka burung itu harus dihapus cloningannya gitu. Nah, kita ambil repeat until. Repeat until menyentuh tanah, ulang terus-menerus yang ini sampai menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah apa yang terjadi? Delete this clone ya, hapus clone-nya. Nah, menyentuh tanah itu kita ambil touching color. Menyentuh tanah. Nah, ini kita klik colornya, kita ambil droplet ini, sampel warna, kita ambil di sini. Nah, jika tersentuh ini maka si burung harus dihapus. Coba, kita coba ya. Nah, hilang dia ya. Kita besarkan saja. Oh, ini skornya langsung banyak. Kita betulkan dulu. Change score, kemudian kita tambahkan waktu tunggu 1 detik. Oke, kita ulangi. Oh, kenapa tidak mengulang jadi 0 lagi ya? Kita ulang lagi. Kenapa tidak mengulang jadi 0 lagi? Oh, ini set score mestinya. Oke, ulang.
Oke, baik seperti itu ya. Oke, anak-anak Bunda, sepertinya sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Silahkan diamati, tiru, dan modifikasi atau perbaiki jika ada hal-hal yang masih dirasa kurang dalam aplikasi ini. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.